Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Ayo, silakan duduk. Pak Kiai, saya ingin memondokkan anak saya di pesantren ini. Iya. Namanya siapa? Namanya Iqbal. Dia anak tunggal saya, Pak Kiai. Usianya berapa sekarang? 14 tahun, Pak Kiai. Dia masih muda. Kaulah muda, kau punya gairah. Kaulah muda, kau punya tenaga. Gunakanlah masa muda untuk bekerja sebelum menjadi tua dan tak berdaya. Kaulah muda, kau punya semangat. Kaulah muda, kau punya keringat. Kobarkan api juang mencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Dengan sepenuh hati, Pak Kiai, saya memasrahkan kependidikan anak saya kepada Pak Kiai. Artinya, kalau dia berbuat nakal, Pak Kiai memiliki hak untuk memberinya pelajaran. Mulai saat ini, Iqbal adalah anak Pak Kiai. Iya. Semoga Iqbal ini kelak menjadi orang sukses. Saya doakan dia bisa betah di pesantren ini, bisa belajar tekun dan semangat, serta bisa mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih, Pak Kiai. Kami mohon pamit dulu. Sama-sama. Iqbal, mulai saat ini orang tuamu adalah Pak Kiai. Jadi kamu harus patuh pada apa yang diperintahnya. Sekarang duniamu adalah pesantren ini. Kamu harus betah di sini. Segala yang menjadi kewajiban harus kamu kerjakan. Sebaliknya, kalau larangan harus dijauhi. Ini demi kebaikanmu, nak. Iya, Bu, Pak. Bapak dan Ibu pulang dulu ya. Baik-baik ya di sini. Kami akan selalu merindukanmu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Di pesantren itulah kini kehidupan Iqbal. Di sana dia harus aktif mengikuti kewajiban berupa kewajiban pesantren dari pagi hingga malam, sejak bangun sampai tidur lagi. Iqbal sangat tersiksa dengan kehidupan itu. Hari-hari terlewati, berubah bulan hingga berganti tahun. Tapi Iqbal tetap terpaksa dengan keadaan itu. Baginya,
kehidupan pesantren tidak enak karena tidak bebas. Selama itu dia mondok tapi tetap tidak kerasan. Akhirnya dia memilih untuk berteman dengan orang-orang yang salah. Menurutnya yang penting itu menyenangkan dan dia bisa menghilangkan stresnya. Ayo kita bersenang-senang. Malam ini kan liburan. Kita pesta-pesta yuk. Iya, ayo kita pesta. Mumpung libur telah tiba. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. 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 Libur telah tiba. Demi lancarnya acara kita harus sumbangan. Sumbangan berapa nih? 30 ribuan gimana? Ah, kurang. 40.000 aja. Ah, nanggung. Tambah 5.000. Jadinya 45.000. Masih kurang. Tambah aja deh 5.000 lagi. Jadinya 50.000 deh. Oke. Tapi Iqbal di mana ya? Tahu tuh. Dari tadi tidak ada. Aku telepon gak diangkat-angkat. Telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas. Sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah nunggu kebingungan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama mendukung. Nah, itu dia datang. Hai bro, kemana aja kamu? Kita pesta-pesta yuk. Kita nanti beli tahu isi nih 50 biji. Coklat Cangkih Bar 200 bungkus. Potato 50.000. Cimol 20.000, yuk. Beng-beng. Berapa ya? 30 aja deh. Agar-agar 21 kilo ribu. Teh pucuk 300 botol. Teh pucuk, teh gelas, teh rio, teh manis, teh pahit. Pokoknya semuanya deh. Yang pasti setelah itu kita beli nasi. Pakai lauk ayam goreng dengan sambalado. Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, colek-colek sambalado. Alamak oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati.
Pokoknya kita harus senang-senang. Ya, kita memang pesta, tapi jangan pernah pesta narkoba. Di sana juga di sini telah beredar sesuatu yang keji dan yang mungkar, membuat hati ini takkan sabar. Sangat sulit sekali untuk menghindar. Hindarilah sabu-sabu dan ganja, narkotika dan sejenis narkoba. Jangan tertipu, jangan sampai tercandu. Sayangi jiwamu, ragamu. Fair, fair, ilallah. Fair, fair, ilallah. Berlindunglah kepadanya, patuhilah perintahnya. Fair, fair, ilallah. Fair, fair, ilallah. Kembalilah kepadanya, jangan sampai mencobanya. Ini jalan satu-satunya agar kita betah di sini. Kalau tidak, kita jadi terus tersiksa di penjara ini. Iya, karena terlalu banyak kegiatan, aku jadi stres. Stres kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Oke, ini uang saya. Mereka benar-benar berpesta malam itu sampai lupa waktu. Setelah puas, sekitar pukul 2:30 pagi, mereka pun tertidur pulas di tempat itu. Bangun, bangun. Kalian tahu ini jam berapa? Enak-enakan tidur. Bangun. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, kulu Masya Allah, indah dulu kaukum, kulu Masya Allah, hina nasyahadum khukumullah. Masya Allah, 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 Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jam berapa ya? Hah? Kalian cepat bangun, ambil wudhu dan sholat. Nanti kalian ke kantor bagian Ubudiyah. Kalian akan disidang karena telah melakukan pelanggaran tidak sholat jemaah. Berdasarkan laporan, kalian telah melanggar peraturan bab 3, pasal 5, nomor 5 tentang kewajiban sholat berjemaah dan larangan tidur lewat tengah malam. Dengan ini, kalian akan mendapatkan sanksi.
Sanksinya adalah membaca, berdiri 3 jam, membersihkan WC setiap pagi selama 3 pekan. Tapi Ustadz, kami kan tidak sengaja dan... Tidak ada tapi-tapian. Peraturan ini tegas dan buktinya sudah jelas. Ini karena kamu sih. Tadi malam makannya terlalu banyak. Ini salah kamu. Loh kok aku? Salah dia dong. Loh. Kan yang makan banyak kamu kan? Iya, dia yang banyak makannya. Ya dia dong yang salah. Sudah. Sekarang kalian ikut saya. سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يا خافي الرب اللي مسيل حكم ضرام ربي سواك ماهد على المكروه ما يمال يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك مسيلها نيران سلمت لك عمري ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف اللي بيه مسيل حكم ضرام ربي سواك ماهد على المكروه ما يمال يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك مسيلها نيران وأنت من يدعو Mereka mendapat hukuman yang cukup setimpal atas perbuatan mereka itu. Bagi Ilham, hukuman seperti itu sudah biasa. Dia bahkan sangat dikenal oleh petugas bagian ubudiyah karena sangat sering melakukan pelanggaran serupa. Karena hukuman itu, Iqbal menjadi semakin tidak kerasan di pesantren. Dia ingin pulang dari pesantren, tapi dia bimbang karena menurutnya itu tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang buka pelajaran yang ketiga, Birrul Walidain. Coba barangkali ada yang tahu artinya Birrul Walidain. Makan dengan tangan kiri, Pak Kiai. Salah. Saya Pak Kiai. Ya, kamu. Birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagus, Ilham. Anak-anak, kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka adalah yang menjadi sebab kita bisa hidup sampai sekarang ini.
Mereka telah menyayangi kita dengan sepenuh hati mereka. Bahkan mungkin mereka lebih menyayangi kita daripada diri mereka sendiri. Kalian pernah melihat adik kalian waktu kecil yang selalu nangis, kencing dan berak di sana sini? Kita juga pernah seperti mereka. Tapi adakah orang tua kita mengeluh atas itu? Tidak sama sekali. Mereka selalu sabar karena kebahagiaan mereka adalah ketika kita hidup sehat dan nyaman. Sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan, itu tidak akan mampu membayar setetes peluh orang tua kita. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada mereka dengan sepenuhnya, tidak pernah menyakiti walaupun itu hanya dengan kata Kita juga harus senantiasa mendoakan mereka. Semuanya mengerti? Baik, sekarang marilah kita membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbi ufirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir li dhunubi wali walidayya warhamhuma. Allahumma ufir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir li dhunubi wali walidayya warhamhuma. Allahumma ufir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengsaranya tak hanya mengemban jiwa ragaku dalam kandungan. Sengsaranya tak hanya mengemban jiwa ragaku dalam kandungan karena sakit dalam perutnya hingga menetes air matanya. Allahumma ufir li dhunubi. Iqbal tertegun mendengar penjelasan Pak Kiai. Di dalam hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya menangis. Hanya dia tahan karena malu kepada teman-temannya.
Sampai ketika Iqbal sendirian di kamarnya. Loh, kok sudah habis ya? Besok aku makan apa? Iqbal mulai gelisah. Dia kemudian teringat kata-kata orang tuanya sewaktu akan memondokkannya. Iqbal, mulai saat ini orang tuamu adalah Pak Kiai. Jadi kamu harus patuh pada apa yang diperintahnya. Sekarang duniamu adalah pesantren ini. Kamu harus betah di sini. Segala yang menjadi kewajiban harus kamu kerjakan. Sebaliknya, kalau larangan harus dijauhi. Ini demi kebaikanmu, nak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Sungguh hamba telah banyak berbuat zalim. Ampunilah ya Allah. Hamba bertaubat atas segala kesalahan dan dosa yang telah hamba perbuat. Hamba telah berkhianat kepada kedua orang tua hamba. Sungguh mereka sebenarnya telah susah payah memondokkan hamba di pesantren ini. Ya Allah, untuk kiriman saja mereka harus pontang-panting. Kadang kalau tidak ada, mereka harus berhutang. Tapi yang hamba lakukan justru sebaliknya. Hamba malah berfoya-foya, seakan lupa perjuangan mereka yang mati-matian. Ya Allah, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba. Hamba sungguh menyayangi mereka, maka sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Amin. Iqbal kemudian benar-benar menyesal. Dia
dia pun mulai berusaha berubah. Iqbal kemudian benar-benar menyesal. Teman-teman, aku sudah lelah dengan kehidupan kita di pondok ini. Apa maksudmu, Bal? Aku tidak ngerti. Apakah kamu ingin keluar dari pondok ini? Kamu berhenti mondok, Bal? Bukan seperti itu, kawan-kawanku. Maksudku adalah, mulai saat ini aku ingin bersungguh-sungguh belajar. Aku menyesal telah banyak membuang waktu di pesantren ini. Bukankah kita di sini untuk menuntut ilmu? Bukan hanya untuk makan atau sekedar main-main saja. Sebenarnya aku juga berpikir demikian. Lah, makanya kita tahu kalau orang tua kita di rumah begitu banyak pengorbanannya. Mereka rela berlelah, memeras keringat, membanting tulang hanya untuk membiayai kita di sini. Tapi apa yang kita balaskan untuk mereka? Kita di sini hanya main-main, sering melanggar aturan dan tidak pernah serius belajar. Kalau dipikir-pikir sih, iya juga. Kalau kita terus seperti ini, sama saja dengan memeras orang tua kita. Kita hanya minta dibiayai, tapi kita hanya main-main. Kalau begitu, apa yang kita semua lakukan selama ini salah dong. Begitulah. Makanya, mulai sekarang ini kita harus berjuang. Kita harus bisa membanggakan orang tua kita masing-masing. Tapi, apakah bisa berhasil? Bukankah kita sudah terlalu parah? Tidak ada kata tidak bisa. Selama kita berjuang, aku yakin kita akan berhasil. Percayalah kawan, dan jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Untuk itu, marilah kita pergi ke Kiai. Kita minta doa dan saran kepadanya agar kita bisa sukses dan berhasil. Aku setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Dia bersusah payah untuk terus berjuang habis-habisan di pesantren. Segala cara dia lakukan. Setiap hari Iqbal belajar dengan semangat. Setiap malam dia tidak pernah tertinggal salat malam. Beriring lantunan doa-doanya yang luhur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalian. Ayo, silahkan duduk. Terima kasih Kiai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik Kiai. Oh iya, ada apa gerangan kalian datang ke sini? Begini Kiai, kami datang ke sini untuk meminta maaf karena kami selalu lalai dengan kewajiban-kewajiban kami di pesantren ini. Kami menyesal telah melakukan itu semua. Iya Kiai, kami terlalu banyak main-main di pesantren ini. Iya. Kalau masalah itu, sesalah apapun kalian, aku sudah memaafkan. Orang melakukan kesalahan itu biasa. Hanya di setiap melakukan kesalahan, dia harus bertaubat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kami juga minta saran kepada Pak Kiai. Bagaimana caranya agar kita semangat belajar? Itu sebenarnya mudah. Caranya adalah kalian harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan main-main. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah urusan yang agung. Maka dalam menghadapinya harus dengan segenap perjuangan. Terus Pak Kiai, Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwa untuk berhasil dalam menuntut ilmu ada 3 cara, yaitu al-himmah, al-jiddu, wal-muwadhabah. Artinya, memiliki cita-cita, bersungguh-sungguh, dan konsisten atau istiqomah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah berhasil. Dalam maqal disebutkan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Tapi itu kayaknya sulit sekali Pak Kiai. Masalahnya kalau belajar kita biasanya selalu ngantuk. Itu kan kamu saja seperti itu Dal. Kebanyakan makan sih. Tapi kan kalau tidak makan bisa mati. Sudah. Memang benar, banyak makan itu bisa membuat otak sulit berpikir dan bawaannya selalu ngantuk. Saranku, makan iya, hanya jangan terlalu banyak juga. Rajin-rajinlah puasa. Hidup ini adalah pengorbanan. Baik Kiai, kami akan mengikuti saran Pak Kiai. Terima kasih. Kalau begitu, kami pamit dulu. Iya, sama-sama. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Tibalah saat kelulusan pesantren. Wajah-wajah mereka tampak cerah. Semua santri yang dinyatakan lulus berbahagia. Mereka lulus dengan nilai terbaik, termasuk Iqbal. Usahanya di pesantren menantang mental, menahan kantuk dan lapar. Kini tampak buahnya. Begitulah dalam kehidupan. Setiap yang awalnya berat, akhirnya pasti berbalas kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah pepatah mengatakannya. Selamat ya Bal, kamu lulus. Alhamdulillah, sujud syukurku kepada Allah. Ya, selamat juga kepadamu. Kamu hebat Bal, selamat ya. Ini juga karena bantuan mulut. Terima kasih ya. Anak-anakku, kalian telah berhasil menyelesaikan semua tugas kalian di pesantren ini. Semoga apa yang kalian peroleh bisa menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan sebagai kewajiban, kalian akan diutus ke berbagai daerah untuk menjalankan tugas pengabdian dari pesantren ini. Semoga kalian sukses di sana. Jaga nama baik pesantren ini. Sekarang akan dibacakan nama-nama guru tugas berikut tempat tugasnya. Bagi yang disebutkan namanya, dipersilahkan untuk maju dan berdiri. Nama: Saiful Bahri, ditugas di nama lembaga Al-Ikhlas, alamat Wamena, Papua. Nama: Nur Fikni, ditugas di nama lembaga Al-Maunah, alamat Tolikara, Papua. Nama: Abdurrahman, ditugas di nama lembaga Al-Istiqlal, alamat Jayapura, Papua. Nama: Muhammad Iqbal Ramadan, ditugas di nama lembaga Al-Karamah, alamat Tampojung Waru, Pamekasan. Nama: Arif, ditugas di nama lembaga Al-Islam, alamat Koel, Pamekasan. Nama: Muhammad Dali, ditugas di nama lembaga Al-Iman, alamat Konang, Bangkalan. Nama: Ali Wafa, ditugas di nama lembaga Al-Ihsan, alamat Sotabar, Batu Marmar, Pamekasan. Nama: Ahmad Nurul Lutfi, ditugas di nama lembaga Ar-Rahmah, alamat Talengkion, Kedunggung, Sampang. Nama: Juhari, ditugas di nama lembaga Al-Basmalah, alamat Tambah Agung, Ambunten, Sumeneb. Nama: Muhammad Lutfiadi, ditugas di nama lembaga Al-Kautsar, alamat Jakarta Selatan. Nama: Hadari, ditugas di nama lembaga As-Sa'adah, alamat Pontianak, Kalimantan Barat. Nama: Fathur Rosi, ditugas di nama lembaga As-Surur, alamat Jember, Jawa Timur. Nama: Saiful Hukama Ira atau Hikam Saputra, ditugas di nama lembaga Al-Karamah, alamat Bondowoso, Jawa Timur. Nama: Syamsul Arifin atau Syafin Brother, ditugas di nama lembaga Al-Istiqomah, alamat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama: Muhammad Ilham atau Cah Ayong, ditugas di nama lembaga Al-Hikmah, alamat Sokobana, Sampang. Nama:
Sirajul Munir atau Rajul Dande, ditugas di nama lembaga Al-Ikhwan, alamat Jember, Jawa Timur. Nama Mas Duki Alatas atau Mas Deki, ditugas di nama lembaga Al-Islah, alamat Pasongsongan, Sumeneb. Nama Muhammad Amin Rois Somad atau Azam Somadi, ditugas di nama lembaga Al-Mujtama, alamat Kalimantan Timur. Demikian nama-nama guru tugas yang ditugas pada tahun ini. Semoga bisa melaksanakan amanah dengan sepenuhnya. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah alur kehidupan. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Meski kadang hati tak rela, namun bagaimanapun semua harus ikhlas. Melepas kebersamaan, mengubur tawa. Kini tangis itu telah menggema, melambai-lambai dan mendayu-dayu. Selamat jalan sahabat. Kenangan yang kita rajut bersama, semoga menjadi saksi ketika kita sukses nanti. Selamat berjuang sahabat. Setiap untayan doaku, semoga tetap mengiringi langkah kalian. Jangan pernah menyerah. Raihlah semua cita-cita kalian. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi. Selesai.